Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube saya. Ya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya, dan silahkan di share. Semoga video ini bermanfaat dan jadi inspirasi buat umat dimanapun berada. Saksikan video penyambutan bulan suci Ramadan dan santunan anak yatim yang berada di Blok C, Perumahan Geraha Kualu Payung Sekaki. Dan biasakan tonton video ini hingga akhir, mudah-mudahan memberikan manfaat buat Anda. Selamat menyimak video berikut ini. Yang ini memang laki-laki banyak, ceweknya berapa orang mas? Sedikit ya? Iya. Berapa perempuan juga banyak ya? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadi pembacaan kami diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saling bermaafan untuk silaturahmi, yaitu iuran atau kutipan dalam tiap bulan untuk menyantuni anak yatim yang ada di RW 1 dan RW lain sekitarnya Perumahan Payung Sekaki kita ini. Jadi dalam setahun ini telah terkumpul dana dan kita mengadakan acara ini, acara kita bersama untuk kita bersama. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. RT 1 khususnya Gang Anggur ini kami memohon dan berharap hendaknya jangan hanya di sini saja. Kalau bisa kami memohon pada kesempatan ini juga mulai dari A1 sampai dengan C19 kalau bisa kami memohon kita rangkul. Jadi supaya ke depannya itu lebih banyak lagi anak yatim ataupun anak-anak kita yang bisa kita bantu. Mabarik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab dan Sa'ban ini dan sampaikan usia kami masuk ke dalam Ramadan. Nah, ini mau sampai berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Kita memasuki bulan Ramadan
Haramallahu jasaduhu, diharamkan Allah Ta'ala jasadnya disentuh api neraka. Gembira saja, bergembira hatinya. Wih, sudah datang lagi Ramadan, gembira. Ada orang yang tidak gembira masuk Ramadan. Gang kau mungkin tidak ada, gang sebelah banyak, tapi gang kau mungkin lebih parah. Kemudian dia nikmati Ramadan sampai ke Idul Fitri, mendapat predikat la'allakum tattaqun. Dia akan keluar dari Ramadan seperti bayi yang barulah lahir. Maka gembira dia masuk Ramadan karena dosa. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qamanya tapi man somanya tapi man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dua-duanya, siangnya puasa, malamnya menghidupkan malam-malam Ramadan. Itulah yang bulan 7 bulan biasa saja, 4 bulan haram. Tapi di puncaknya dia disebut sebagai Sayyidus Suhur, penghulu segala bulan. Seperti Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulunya para nabi. Begitulah Ramadan sebagai penghulunya para bulan-bulan. Kalau tadi 4 bulan haram, yang beribadah di dalamnya dilipat gandakan pahalanya, sedangkan yang beribadah di dalam Ramadan tidak dilipat gandakan, tapi dibalas dengan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Ngaji 1 huruf di luar Ramadan di bulan yang 7, 1 huruf diganjar pahala 10 kebaikan. Membaca Quran di dalam bulan 4 yang haram 10 kali 2 dapat 20. Alif dapat 20. Tapi dalam Ramadan 1 huruf diganjar 700 kali lipat. Untukmu, salat tu untukmu, mengaji tu untukmu, baca Quran untukmu, infak wakaf sedekah tu untukmu, haji dan umrah tu untuk kamu pahalanya. Apalagi menyantuni anak yatim tu untukmu. Tapi puasa as-saumuli untukku, aku yang akan berhak memberikan pahala kepadamu. Wa ana ajzi bih, berarti berapa kali lipat? Berarti di atas 700 kali lipat. Equivalent, tak berhingga Allah Ta'ala yang akan memberikan pahala kepada kita. Berapa jumlahnya? Allah Ta'ala yang mengetahui atas pahala puasa kita. Maka masuk ke dalam Ramadan tidak bisa sembarangan saja, karena bulan ini bulan agung. Ini penghulu segala bulan, bulan mulia, Sayyidus Suhur. Maka boleh masuk ke dalamnya dengan gampang saja, biasa saja. Tidak bisa, mesti ada syaratnya dulu. Orang masuk ke dalam masjid ada tata keramanya, masuk ke rumah orang ada tata keramanya, ada adab sopan santunnya. Maka begitu juga lah masuk ke dalam Ramadan, ada tata kerama, ada adat istiadat, ada adab yang mesti kita penuhi. Karena bulan modal pertama adalah mengenali Ramadan. Karena orang yang tidak mengenali Ramadan, mana mungkin dia akan mencintai Ramadan. Orang yang tak mencintai Ramadan, saya ulangi lagi, tak mungkin hatinya bergembira masuk ke dalam Ramadan. Bisa dipastikan Pak Ustadz? Bisa, hampir dipastikan. Karena dia tak mengenal Ramadan sama sekali, maka hatinya tak mungkin sama sekali tertarik untuk masuk ke dalam Ramadan. Karena dia jangankan mencintai, kenal saja tidak. Maka berarti mesti mengenali Ramadan. Apa sebetulnya Ramadan, Pak?
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Taubat yang terbaik adalah taubat nasuha. Kalau tidak tobat, masuk juga ke dalam Ramadan macam mana Pak Ustadz? Berarti dia sekedarnya saja. Sekedarnya itu adalah apa Pak Ustadz? Ya sekedarnya saja, orang puasa kita pun puasa, orang tarawih kita pun sogan ke tetangga. Tetangga ambo ke masjid tarawih, ambo ikut lelah. Maka ini tak bertahan lama. Indikasinya nanti kelihatan sesudah Ramadan, amaliyah yang banyak dilakukan di dalam Ramadan habis begitu saja. Maka kita undang anak yatim kita di sini sekarang. Kita berkumpul di sini sekarang untuk si tawar si dingin. 11 bulan lamanya bergaul. Ada kata yang tak senonoh, ada kata yang diucapkan tersinggung orang lain, sedangkan kata-kata itu lebih tajam daripada pedang. Kadang tidak disengaja, tapi orang lain tersinggung karena bawaan kita kasar. Tidak sengaja menyinggung ibu debu, tapi ibu rupa tersinggung di ambo. Maka kita berkumpul di sini sekarang satu gang nih, agar tak ada dusta di antara kita. Jangan bikin kelompok pula nanti sudut itu bukan bikin kelompok sudut kau kelompok lah. Allah terjadi supaya tak ada dusta di antara kita. Bulan Sa'ban, Rasul naik ke atas mimbar Jumat terakhir di bulan Sa'ban. Naik dia di tangga pertama, Rasul katakan amin. Naik ke tangga kedua, amin. Naik ke tangga ketiga, amin. Sesudah itu beliau berkhutbah dan sholat Jumat. Ba'da Jumat, para sahabat menanyakan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kenapa engkau naik tadi ke tangga pertama engkau ucapkan amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin? Kata Rasul menjawab, ketika saya naik tangga pertama, Jibril datang dan mengatakan, jangan diterima puasa orang yang masih bersengketa dengan tetangganya. Yang berdoa Jibril alaihimussalam, yang mengaminkan khatamun nabiyyin wal mursalin. Makbul tidak doanya itu? Di tingkat kedua, jangan diterima puasa masuk ke dalam Ramadan, dia nanti tak usah diterima puasa orang yang masih tidak harmonis suami istri. Tangga ketiga, tak diterima puasa, jangan diterima puasa seseorang yang masih bersengketa mak dengan anak dengan ayah, anak dengan emak, anak dengan orang tua. Maka mulai malam ini 4 hari lagi kita hitung tadi. Teleponlah ayah yang di kampung tuh, yang di Painan, Pariaman, Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Siantar, Kisaran, Tanjung Balai, Asahan, Aceh, Jawa. Telepon dia, ya. Kau ada kiriman seketek kalau ada rezeki berlebih. Kalau ndak, permohonan maaf kami ndak bisa pulang. Mohon maafkan kami sekeluarga, anak jo istri ambo. Mak, minta maaf kami. Masuk puasa, ikhlaskan hati. Kalau ada dulu kata yang salah, tindakan yang salah, mohon maafkan. Kunjungi pusaranya, ziarahi kuburnya. Menziarahi kubur halal, tak ada khilafiyah. Kalau ada ulama mengatakan ziarah kubur adalah haram, maka ulama itu salah. Karena hadisnya adalah hadis mansuk. Dulu
diharamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur. Kenapa diharamkan oleh Rasul dulu? Sebab orang anak-anak keturunan datang ke kuburan maratap dan membangga-banggakan keturunan dan nasabnya. Ikulah ayah kami yang dulu berperang tak pernah kena pedang, tak pernah luka. Inilah yang paling baik. Inilah yang paling tinggi sosialnya dulu ketika hidup. Macam-macam disabui di kuburan. Tapi sesudah itu Rasul halalkan. Rasul praktekkan itu sekali. Setiap masuk ke dalam Ramadan, sesudah tahun kedua hijrah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam turun. Pada tahun kedua hijriah, Rasul selalu ke Baki. Kalau dia di Makkah selalu ke Ma'la untuk berziarah. Pulanglah ke Siantar agak 2 hari kok. Balik ke Sikolia. Ada orang Siantar. Kisaran. Itu bukan nama kampungnya. Pulang. Tidak bisa pulang loh Pak Ustaz. Dana tidak mencukupi. Berarti kita doa. Allahumma ighfir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau pribadi pakai ini.